Kesimpulannya apa? Kita memperingati kenaikan Yesus. Mengatakan, kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. Satu, kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain. Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud Roh yang kudus. Yang berdiam dalam diri manusia untuk mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik. Untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Ya, harus diam dalam diri kita. Supaya dimanapun kita berada, kapanpun dia tetap bersama dengan kita. Supaya firman Allah digenapi. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Ya. Teologi ini bikin ngaco. Hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Karena di dalam bacaan kita tadi, coba ini cuma kesimpulan saja saudara. Kisah Rasul 1. Coba munculkan tadi ayat yang ke-9 barangkali tadi. Coba buka. Nah ini gaya oma-oma Belanda kalau buka Alkitab. Padahal dilarang pegangin mesti pakai disinfektan. Kalau kita pakai disinfektan, habis pakai begini baru. Aduh. Saudara perhatikan. Sesudah ia mengatakan demikian ayat 9. Kisah Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Ya, dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, muncul ke ayat 11. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik. Secara tubuh jasmania. Walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai. Dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap. Karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan. Dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Kalau mau bicara seperti ini, saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Mau pengajaran dalam perumpamaan apapun saya kuasai. Tapi kemudian Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Ajaran Alkitab secara murni dan konsekuen. Tidak ada 2 atau 3 atau banyak pribadi Allah. Only one person of God.
Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dan Wahyu 4 ayat 2. Coba buka dulu. Ini ayat terakhir. Atau kalau boleh yang anu dulu deh. Zakaria 44 ayat 24 dulu. Baru nanti terakhir. Wahyu 4 ayat 2. Masih ada waktu ya Pak? Masih ada 3 menit. Ya. Zakaria 44 ayat 24. Zakaria. Bukan. Yesaya 44 ayat 24, sorry. Kok Zakaria sih? Yesaya 44 ayat 24. Mohon maaf. Saya salah. Kalau pendeta salah, harus minta maaf. Iya toh? Tapi banyak pendeta di luar sana kalau salah nggak minta maaf. Ngotot, marah lagi. Jangan contoh yang begituan. Yesaya 44 ayat 24 bilang apa? Sama-sama baca. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Dari Yesaya aja sudah bicara Tuhan itu penebus. Siapa yang datang di perjanjian baru sebagai penebus? Yesus. Berarti Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama. Sederhana kok. Ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri, coba perhatikan ini. Yang seorang diri, bukan 3 orang diri. Halo? Alkitab bilang 3 orang diri atau seorang diri Pak Fik? Halo? Jemaat yang ada di sini? Seorang diri itu Tuhan atau 3 orang diri? Ya memang si Esa Pak Yosua, tapi Esa itu seorang diri ya seorang diri. Coba perhatikan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Lalu dia tegaskan soal seorang diri itu. Siapakah yang mendampingi aku? Kalau ada pribadi lain, pribadi Bapa yang mencipta, tentu pribadi Anak dan pribadi Roh Kudus ada di sampingnya dong. Tidak mungkin Bapa dengan sombongnya berkata, siapa yang mendampingi aku? Nggak ada. Loh, 3 pribadi. Kalau 3 pribadi bukan seorang diri, 3 orang diri dong. Tapi Alkitab bilang dari perjanjian lama seorang diri. Bukan 3 orang diri. Lihat baik-baik ini, Alkitab bilang begitu. Teologi bilang 3 orang diri. Tapi Alkitab bilang seorang diri. Mana Anda pegang? Saya lebih pegang Alkitab daripada teologi. Mau bukti di perjanjian baru? Allah yang bertahta itu seorang diri. Wahyu 4 ayat 2. Mudah-mudahan di hari kenaikan ini, saudara terbuka akan kebenaran ini. Dan saudara tinggalkan yang lama. Pegang yang baru. Firman Tuhan ini. Sebenarnya ini nggak baru sih, sudah lama, ini sudah ribuan tahun. Dibandingkan teologi coffee mix, teologi apa segala macam itu kan baru, ini sudah lama ini. Wahyu 4 ayat 2 berkata, segera aku dikuasai oleh Roh. Dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk 3 orang. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pribadi Allah Bapa, pangku Allah Anak, pangku Allah Roh Kudus. Kenapa pangku-pangkuan? Karena cuma 1 tahtanya. Ini tolol gia. Alkitab bilang segera aku dikuasai oleh Roh. Ini bukan penglihatan mimpi buruk karena nggak ada uang di zaman COVID. Ini penglihatan lahir akibat pengurapan Roh Kudus pada Yohanes, rasul terakhir itu. Di Pulau Patmos. Penglihatannya ini akibat pengurapan Roh Kudus. Jadi kalau bicara dikuasai oleh Roh, nggak mungkin salah bro. Kalau orang mimpi saja tanpa dikuasai Roh, itu pasti salah. Amin. Kan banyak sekarang orang mimpi buruk gara-gara COVID. Ini bukan mimpi buruk. Ini penglihatan yang dihasilkan oleh kuasa Roh untuk memperlihatkan keadaan di sorga kepada Yohanes sang rasul yang akan menulis kitab penutup dari segala kitab. Revelations books.
Kitab Wahyu. Apa dia bilang? Segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Huruf besar, seorang. Ya, duduk berapa orang? Seorang. Lalu teolog bilang begini, memang seorang Pak Yosua tapi 3. Masuk akal sehat nggak ini bahasa? Memang seorang Pak Yosua, nggak dibantai ini firman, tapi 3 pribadi. Malu kita nanti. Halo, apa kata dunia? Kok teolog-teolog Kristen khotbahnya nggak masuk akal sehat ya? Lalu kemudian ada teolog lagi yang bela diri. Ya memang teologi itu nggak logik, Pak. Siapa kita ini yang mampu menerangkan Allah yang maha besar dengan otak kita yang kecil? Itu persembunyian teologi. Itu persembunyian teologi dari orang-orang, dari teolog-teolog yang tidak dibukakan kebenaran tentang Allah yang esa di dalam Alkitab. Sorry, saya harus berkata begini. Sudah waktunya. Ya, dan saya bicara ini tidak pakai perumpamaan. Saya ikut Yesus lah. Yesus bilang begini, kalau saya bicara dengan orang-orang di luar selain kamu, pakai perumpamaan. Karena sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Tapi dengan kamu, hai murid-murid, saya nggak pakai perumpamaan. Langsung. Makanya khotbah ini langsung kepada murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya. Yang tidak mau percaya, silahkan. Anda pakai perumpamaan teologi macam-macam lah. Matahari itu Pak Yosua, ada sinarnya, ada panasnya, ada cahayanya. Tapi 3. Udahlah. Ini zaman akhir, sudahlah. Kembali ke Alkitab secara murni dan konsekuen.